Hai, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eksa Putra. Halo, terima kasih yang sudah sampai di video ini. Artinya kalian sudah menonton video sebelumnya. Kita akan lanjutkan pembahasan untuk soal tryout ASPD di Kora Bantul Bahasa Indonesia yang paket pertama. Kita lanjut ke nomor 21 ya. Pertanyaannya tentang sudut pandang penceritaan. Nah, sudut pandang di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada banyak, ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi yang muncul di dalam SPD biasanya ya orang pertama dan orang ketiga. Bagaimana cara membedakannya? Gampang sih. Kalau kita menemukan kata aku di dalam narasi, narasi itu yang tidak diapit tanda petik atau bukan dialog, berarti dia merupakan orang pertama. Contohnya seperti ini. Biasanya aku berarti dia orang pertama. Langsung aja berarti antara A atau B, ya kan? Kemudian apa bedanya sampingan dan utama? Ketika dia menceritakan tentang dirinya sendiri, berarti dia pelaku utama. Tetapi ketika menceritakan orang lain berarti pelaku sampingan. Coba kita baca. Seperti biasa, aku selalu menunggu di halte bus ini untuk menunggu bus yang mengantarku pulang. Meski kini sudah ada kendaraan berbasis daring, aku masih tetap setia menaiki bus kota. Tak ada alasan spesifik mengapa aku masih suka menaiki bus kota. Kenyamanan, mungkin itu adalah salah satu alasannya. Nah, dari paragraf satu aja kita sudah tahu bahwa ini adalah orang pertama pelaku utama. Karena dari awal menceritakan tentang dirinya sendiri yang lebih nyaman menaiki bis kota dibandingkan dengan ojek online. Lanjut ke nomor 22. Pertanyaannya tentang simpulan akibat konflik. Ketika teman-teman menemukan pertanyaan seperti ini, langkah pertama adalah kalian menyusun alurnya secara berurutan. Ya, dari resolusi sampai dari orientasi ke resolusi. Diurutkan dulu. Kemudian kita cari konfliknya. Kalau konfliknya sudah ketemu, akibat ataupun sebab itu gampang dicari. Coba kita baca dulu teksnya. Suatu hari, dua ekor kambing terlihat mencoba menyeberangi jembatan yang sudah rapuh dan sempit. Kedua kambing ini ingin menyeberangi jembatan, tetapi tak ada yang mau mengalah. Keduanya tidak ada yang mau memberi jalan untuk yang lain dan terus bertengkar. Tanpa disadari, mereka sudah berjalan sampai di tengah jembatan. Saat mereka bertengkar dan mencoba untuk menyerobot satu sama lain, jembatan itu goyah dan ambruk. Kedua kambing itu pun jatuh ke sungai bersamaan. Nah, kalau kita baca, ternyata ini sudah urut ya dari awal sampai akhir, tidak ada flashback dan sebagainya. Artinya kita tinggal menentukan konfliknya terlebih dahulu. Konfliknya apa? Konfliknya adalah ketika dua kambing ini saling bertengkar. Saat mereka bertengkar, mereka mencoba menyerobot, itu goyah kemudian ambruk. Nah, ini konfliknya, permasalahan paling besar itu. Apa akibatnya? Ya, mereka jatuh bersama. Ya. Kemudian yang 23. Pertanyaannya tentang perbedaan pola pengembangan kedua cerita. Nah, ini sama ya. Kita harus lihat dulu opsinya itu apa aja. Oke, bentar. Kita lihat dulu opsinya. Di sini ada pengenalan tokoh ya. Berarti dia akan menceritakan tentang tokohnya. Si A seperti apa. Kemudian dari deskripsi fisik, berarti dia akan memerinci. Jadi misal rambutnya hitam, panjang, keriting. Penyelesaian berarti di tahap akhir dan pengenalan latar berarti dia penggambaran misal matahari terbit dan sebagainya. Coba kita cek dulu. Ada 4 pengendali elemen yang ada di bumi. Elemen tersebut adalah air, api, tanah, dan udara. 4 pengendali tersebut disebut avatar. Sayangnya mereka sering bertengkar dan adu kekuatan membuktikan siapa yang paling kuat. Nah, dari paragraf pertama ini kita sudah tahu bahwa di sini ada yang namanya pengenalan tokoh, yaitu tokoh avatar. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, apakah betul teks 2 penyelesaian itu sebenarnya nggak perlu kita pikirkan karena opsinya sudah beda semua. Dan mau nggak mau pasti jawabannya benar ya. Tapi kalau mau lebih mantap bolehlah dibaca. Setelah jagung tersebut tumbuh, betapa terkejutnya Elisa ketika hendak masuk memasak jagung tapi seluruh jagung terbuat dari emas. Nah, ini juga penyelesaian ya. Berarti sebelumnya udah ada kesulitannya Elisa, kemudian dibantu orang dikasih beli jagung,
kemudian ditanam, kemudian jagung itu tumbuh. Betul, jawabannya adalah penyelesaian. Lanjut nomor 24. Perbedaan penggunaan bahasa. Ini mirip dengan soal yang ada di awal tadi ya. Nah, ada ungkapan. Ungkapan itu kata-kata lain untuk mengungkapkan sesuatu ya. Dia lebih ke mirip dengan peribahasa ya. Kemudian tidak ada ungkapan. Tidak bermajas. Majas itu gaya bahasa. Kemudian kalimat bermajas sama kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang naratif. Kemudian kalimat langsung adalah dari dialog. Tandanya adalah ya ada petik di sini. Ya kalau kita lihat sekilas sebenarnya di teks 2 ini malah tidak ada kalimat langsung. Artinya yang D jelas salah ya. Kita coba cek apakah ada majas. Ini kebanyakan ungkapan itu juga mirip ke majas, berarti antara majas dan tidak majas. Coba kita baca. Saya menanyakan Pak Mustad berubah menjadi monster. Ya, monster apakah di sini benar-benar monster yang dimaksud? Sebenarnya bukan monster ya. Monster di sini itu sebenarnya marah gitu ya. Marah menjadi seseorang yang menakutkan ya. Denyut nadi berlari. Nah ini membuat denyut nadi berlari kencang. Ini juga tidak masuk akal. Berlari kencang itu kan denyut itu kan tidak bisa berlari ya. Dia cuma mengalir biasa. Kalau dia berlari berarti dia udah ada personifikasi. Jelas jawabannya adalah yang B. Karena yang teks 2 bermajas. Nomor 25. 25 adalah komentar. Nah, bagaimana cara ketika kita mendapatkan komentar? Ya, komentar itu yang positif aja, jangan jadi orang yang julid. Karena bahasa Indonesia itu mengajarkan hal yang baik. Jadi kita baca opsi dulu. Pesan Satpam sekolah kepada anak-anak sebaiknya tak diacuhkan. Oke, bisa ya. Acuhkan itu artinya dipedulikan ya. Kemudian anak-anak sudah sewajarnya apabila sering terlambat, oh nggak masuk akal ya. Anak-anak seharusnya menerima nasihat dari Satpam. Oke, pinter. Kemudian Satpam sekolah tidak diperbolehkan memarahi anak-anak. Itu juga agak logis ya. Wajar-wajar aja. Jadi yang paling logis dan positif yang opsi ketiga. 26. Perbaikan penggunaan istilah. Nah, kalau seperti ini kita harus lihat ke konteks kalimatnya ya. Misalnya di sini berbasis. Kita cari berbasis ini udah betul atau belum. Berbasis diganti bersumber. Ini sesuatu yang sangat berbeda sebenarnya. Nah, kita lihat ada kata berbasis. Kita bisa Oke, ada produk menelusuri diganti mencari. Menelusuri diganti menelusuri mana sih? Di mana benar? Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat bla 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 bla, di mana mereka menelusuri bagaimana hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tak terhingga melalui saluran telepon. Mereka menelusuri bagaimana hardware. Bukan menelusuri ya. Ini menelusuri kurang cocok sih. Harusnya bukan menelusuri, tetapi di sini diganti apa nih? Mencari, juga nggak mencari. Sebenarnya di sini kan dia kan menggambarkan atau mempraktekkan atau disebutnya mendemonstrasikan. Oke. Produk ARPANET. Nah, ini bukan produk ya, yang ini sebenarnya bukan produk. ARPANET itu adalah sebuah proyek besarnya. Berarti jawabannya yang D. Nomor 27. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat rumah. Nah, untuk mendapat seperti ini kita baca sebelum dan sesudahnya aja ya. Per 18 Oktober, sebanyak 189 kasus telah dilaporkan, paling banyak didominasi usia 1-5 tahun. Titik-titik, terutama apabila anak mengalami gejala mengarah kepada gagal ginjal. Nah, di sini udah ada ya. Berarti seiring dengan tahun, Kemenkes meminta orang tua untuk tidak panik, tetap tenang namun waspada. Nah, ini yang lebih tepat ya. Kenapa? Karena di sini nih, terutama nggak boleh panik, terutama ketika anak mengalami gejala-gejala ini. Nggak panik tetapi dikuasai, kemudian agar bisa lebih tenang, bisa mengatasi lah itu yang gitu. Nomor 28, urutan langkah-langkah. Ini semua dimulai dari nomor 4 ya. Berarti udah nomor 4 udah berarti betul. Yang pertama,
Cara bertanam hidroponik, siapkan botol bekas, gelas plastik, dan sebagainya. Nah, langkah berapa selanjutnya? Siram tanaman, jelas enggak ya. Potong botol, ya ini yang paling tepat. Potong botol itu 5, berarti 4, 5. Berarti jawabannya yang B. Oke, nomor 29. Variasi kata. Variasi kata ini kita cari sinonimnya, tetapi kita paskan. Jadi kita harus coba ke dalam kalimatnya ya. Sinonimnya di sini kita diminta memilih lebih dari satu atau pilihan ganda kompleks ya. Mana pengecekan? Kita cari dulu kata pengecekan. Nah di sini nih melakukan pengecekan. Basuki melakukan pengecekan berbagai kegiatan infrastruktur di Provinsi Bali. Berarti pengecekan ini bisa masuknya ke peninjauan, ya dicek atau ditinjau. Kemudian penilaian pemeriksaan, ya pemeriksaan. Berarti yang opsi 1 dan opsi 3. Nomor 30 yang ditanyakan ini juga pilihan ganda kompleks ya. Kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif itu karena banyak hal. Bisa kena boros, nggak punya subjek, bisa nggak sejajar, dan sebagainya. Coba kita baca. Kegiatan mendengarkan musik memiliki beraneka ragam macam. Nah, beraneka ragam macam. Kata ragam dan kata macam itu mempunyai makna yang sama. Artinya dia tidak boleh dipakai dalam satu kalimat karena boros. Ya. Berarti nomor 1. Yang nomor selanjutnya, bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa hobi mendengarkan musik berkeuntungan dapat mengurangi stres. Oke. Salah satu keuntungan utama dari mendengarkan musik adalah meningkatkan mood atau suasana hati. Oke, masih loh ya. Hal tersebut disebabkan produksi hormon dopamin yang dapat menimbulkan perasaan senang, bahagia, ceria. Nah, senang, bahagia, ceria ini juga mempunyai makna yang sama. Sehingga ketika digunakan bersamaan tidak efektif. Jawabannya 1 dan 4. Nomor 31. Kata tidak baku. Tidak baku artinya tidak sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Untuk belajar ini kalian bisa cari di Google daftar kata tidak baku dalam bahasa Indonesia. Itu akan muncul yang sering ya. Yuna menyimpan beberapa kain yang tidak terpakai di lemari. Nah, lemari ini betul ya. Ini udah baku karena biasanya salah ditulis almari, itu malah tidak baku. Sangat tenteram. Nah, tenteram ini salah, harusnya tenteram ya, pakai tenteram. Dewasa ini mudahnya melakukan pinjaman online menyebabkan banyak masyarakat terlibat lilitan hutang. Nah, hutang ini juga salah ya, harusnya utang tanpa huruf H. Berarti jawabannya 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Kalau nomor 4 yang ada kemungkinan salah mungkin kata subobjektif, itu udah betul. Objektif pakai J. Nomor 32. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi bagian kumpang. Ini gampang, tinggal dicoba satu-satu aja. Oke. Kafein dalam kopi adalah zat yang memiliki khasiat titik-titik susunan pusat saraf. Berarti merangsang ya. Berarti antara A atau D. Lanjut ke sini. Meski titik-titik zat ini cukup menguntungkan, berarti meski berbahaya, bukan membahayakan, tapi berbahaya. Nomor 33. Penggunaan kata dari dalam kalimat tersebut salah karena seharusnya. Oke, yang ditanyakan adalah seharusnya. Ya, berarti kita jawab yang atau fungsi dari yang seharusnya. Dari alat yang tersedia. Nah, kata dari di sini salah, seharusnya diganti dengan kata dengan. Kenapa? Dengan itu menunjukkan alat ya. Nomor 34. Agar menjadi paragraf yang padu. Nah, kalimat yang dihilangkan yang mana? Nah, padu itu artinya nyambung ya. Kita hapus aja yang bikin tidak nyambung. Artinya dia ya pasti di tengah atau di akhir, nggak mungkin di awal ya. Sejumlah kendaraan pun mogok di Padang. Betapa lokasi tepian menjadi mirip bengkel dadakan. Mereka seperti tak peduli dengan harga bensin. Nah, siapa yang mesti disalahkan atas banjir? Nah, di sini bahas tentang banjir, tapi nomor 3 tiba-tiba bensin, artinya dia nggak nyambung. Hapus aja yang nggak nyambung, berarti jawabannya nomor 3. Ya.
Ternyata cukup mudah ya. Jadi semangat lah, bisa lah kalian ya. Nomor 35. Kalimat itu tidak efektif karena apa? Alasan ketidak efektifan sebuah kalimat. Siswa fotokopi materi bahasa. Nah, ini bahasa lisan ya. Fotokopi ini kan sebuah kata kerja yang dia nggak bisa kalau digunakan secara langsung. Ini harus ada imbuhannya. Karena ini sedang berlangsung, berarti imbuhannya harusnya mo. Karena kalimat aktif, berarti tidak ya apa namanya tidak menggunakan bukan menghilangkan awalan pada predikat. Jawabannya yang A karena harusnya memfotokopi bukan fotokopi. 36 kalimat dengan tanda baca yang tepat. Oke, kita cari tanda baca yang tepat. Karena pandemi, koma, oke tepat. Ibu membeli lauk pauk, titik dua, benar, tahu. Nah, ini harusnya di sini ada koma ya. Ini nggak ada berarti salah. Pendaftaran nomor wajib pajak dihilangkan secara online. Jadi, koma, oke betul. Anak itu menambah namanya jadi Ratu Regina. Nah, ini harusnya koma. Eskom, karena gelar. Berarti 1 dan 3. 37. Perbaikan penggunaan tanda baca. Nah, kalau seperti ini, kalian cukup membaca opsinya aja. Nah, koma ya, karena ini sebuah panggilan, berarti antara A sama D. Bagaimana sekolahmu hari ini? Ini sebuah kalimat tanya, berarti jawabannya yang D. Nomor 38. Penulisan ejaan yang tepat. Ejaan itu penulisan, berarti sesuai dengan kamus ya. Ada beberapa khas yang layak Anda jadikan oleh-oleh dari Bogor. Laksa Bogor, asinan Bogor, kacang Bogor. Kacang Bogor ini sebuah jenis, berarti betul. Kapital ya. Berarti kacang Bogor betul. Kemudian laksa Bogor, artinya laksa dari Bogor. Karena laksa itu bukan jenis ya, tapi makanan dari Bogor. Berarti jawabannya yang itu. Penulisan kata pantai, Sunda seharusnya diawali huruf kapital karena merupakan nama, oh ini gampang ya, karena nama geografis atau geografi. Oke, nomor 40 yang terakhir. Ini kalian harus teliti ya, meskipun ini paling gampang ya, tapi butuh waktu yang paling lama. Ya. Kalian tinggal baca aja, ini derajat keasaman tegangan arus listrik. Oke, kalian bla bla buah diuji menghabiskan derajat keasaman dan tegangan berbeda, sedangkan arus listrik sama. Enggak ya, di sini ternyata beda semua. Kemudian beberapa buah diuji menghasilkan derajat keasaman tegangan kuat arus yang bervariasi. Enggak beberapa, tetapi semuanya bervariasi. Tegangan dan kuat arus listrik pada tomat sama dan derajat keasamaannya lebih rendah daripada buah-buah lain. Keasaman untuk tomat, nah paling tinggi derajat keasamannya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Kita sudah sampai di nomor 40. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan silakan komen di kolom komentar apa yang ingin dibahas selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.